Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sugiarti MPD, adalah pengawas dari KCD 2 Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan sharing berbagai praktik baik, yaitu penerapan strategi sisir gestit dalam pembinaan dan pendampingan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bagaimana? Ayo kita lihat bersama-sama. Kurikulum Merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang untuk tugas pengawas bukan hanya dalam hal melakukan evaluasi, monitoring, tetapi juga bagaimana melaksanakan untuk tercapainya kegiatan proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik. Tantangan yang dihadapi oleh sekolah pada saat ini yaitu yang pertama adalah banyak sekali pendidik yang belum memahami tentang implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah guru dalam mengajar masih menggunakan pola lama dan belum bervariasi. Yang ketiga adalah tidak mau berubah di dalam zona nyaman sehingga sulit untuk bertransformasi. Lalu metode pembelajaran yang berpusat pada guru serta belum mengetahuinya aplikasi yang digunakan sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Berdasarkan data bahwa pembelajaran berdiferensiasi, asesmen awal, ketuntasan tujuan pembelajaran, modul ajar, P5 dan Kombel masih sangat kurang. Lakukan yang pertama adalah sisir, kepanjangan dari orientasi, fasilitasi, inspirasi, gesit adalah Google Site. Yang pertama, orientasi, melakukan asesmen awal untuk komitmen perubahan dan melakukan bedah raport pendidikan dan melakukan FGD. Yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang cerah ini. Untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka, yang pertama adalah kita mengakses latihan mandiri, lalu mengakses juga dari PMM diskusi. Bagaimana Bu? Siap laksanakan. Apa yang terbaik untuk guru siap laksanakan. Siap, terima kasih Bu. Dalam bagaimana anak bekerja sama, kolaborasinya, lalu ada dia berpikir kritis, lalu terhadap ide-ide itu atau misalnya informasi dia aktif dalam melakukan. Jadi lebih kepada perilaku yang dilihat. Walaupun selama ini yang terjadi pada saat pameran atau namanya Give me more, more, till I can't stand. Get on the floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. So strict, romantic love. Boom! Snatch! Langkah yang kedua adalah fasilitasi dengan melakukan pelatihan tentang kurikulum Merdeka, coaching bagi pendidik, asesmen siswa, bahan ajar interaktif, pembuatan kartun, sinergi dengan pihak lain. Coaching dengan berbagai satuan pendidikan yang Pada saat pembahasan kita pakai asesmen diagnostik. selanjutnya pembelajaran berbasis IT dengan penggunaan Canva berbasis IT, untuk lalu membentuk komitmen kepala sekolah Kombel dengan komunitas. Jadi nanti ada organisasi hari Kamis insya Allah nanti ibu share bisa di foto kita di. lalu rencana komitmen untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi dengan satuan pendidikan dan instansi lain dengan kepengawasan yang ada di KCD 2. aplikasi berbasis web untuk kita belajar tentang kurikulum Merdeka. Ini berbasis web dengan fitur site. Bapak Ibu tinggal masukkan ke dalam. Sisir gesit itu si dari kata orientasi, si yang kedua fasilitasi, R yang ketiga adalah inspirasi. Gesit itu G-nya Google, IT-nya itu Google Site. Jadi nanti Bapak Ibu saya banggakan ini untuk
aplikasi Sisir Gesit, Bapak Ibu bisa diakses melalui HP, melalui tablet. Jadi kalau akan bahas tentang pembelajaran interaktif, terutama untuk mengetahui asesmen diagnostik non kognitif. Jadi tadi pakai apa? Mentimeter.com. Hari ini kita akan bahas tentang Google Earth. Cara awalnya gimana tadi? Cara pertamanya? Masuk ke Google. Coba dibuka. Langkah ketiga adalah inspirasi, yaitu mengawal terlaksana program satuan pendidikan berupa inspirasi praktik baik, membuat bukti karya di PMM, dan menuliskan praktik baik di media massa. Selanjutnya, pengawas memberikan contoh pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan pengawas juga menginisiasi untuk menjadi narasumber praktik baik di IKM. Sudah ada di komunitas dan termasuk ke dalam komunitas belajar bintang sekolah, komunitas belajar berbagi dan menginspirasi, dan komunitas sahabat guru, dan narasumber dalam praktik baik IKM di NSBB Angkatan 3. Hasil pretest dan posttest terhadap pembelajaran berdiferensiasi, asesmen awal, ketutasan tujuan pembelajaran, modul ajar, pelaksanaan P5, dan pelaksanaan Kombel menjadi lebih meningkat dan sudah mampu. Refleksi dan tindak lanjut strategi Sisir Gesit. Yang pertama, dapat mengaktifasi Kombel, peningkatan, lalu kehadiran guru dalam Kombel meningkat, pembelajaran berdiferensiasi meningkat, lalu akun aktivasi belajar juga meningkat, dan tindak lanjutnya adalah untuk kegiatan ini perlu mengaktifkan kolaborasi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka berbantuan Sisir Gesit, dan Kombel sangat berperan untuk sharing ilmu dan jangan pernah berhenti. Selamat siang, saya Ibu Ani Novika dari SMA Mardiwana Depok. Dengan menggunakan aplikasi Sisir Gesit, banyak fitur yang dapat kami pelajari untuk kami berkolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran di sekolah kami. Tetap semangat untuk mempelajari lebih lanjut tentang aplikasi Sisir Gesit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Parungin Lestari dari SMA Muhammadiyah 4 Depok. Saya akan memberikan testimoni tentang Sisir Gesit, orientasi, fasilitasi, inspirasi dengan Google Site yang di dalamnya terdapat berbagai materi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan beberapa komunitas belajar yang ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukannya strategi dengan Sisir Gesit. Yang pertama yaitu sebagian besar guru sudah memahami tentang implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua dalam mengajar dapat menggunakan metode yang baru yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya terbentuknya Kombel, lalu menggunakan metode yang berpusat pada siswa yang melalui pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tenaga pendidik memahami kurikulum merdeka secara komprehensif, dan dalam proses pembelajaran sudah menggunakan berbagai media pembelajaran online yang interaktif dan menyenangkan. Semoga dapat dilaksanakan dan dapat terus melakukan perubahan-perubahan yang lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.